Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Amelia Dwi Putri dengan NIM 215130201, Prodi D4 Kebidanan akan mempresentasikan materi yang berjudul proses kehamilan. Pendahuluannya yaitu sebelum terjadi kehamilan, maka perlu adanya 1 spermatozoa, 2 sel telur, 3 pembuahan atau konsepsi, 4 menempelnya ovum pada uterus atau nidasi. Seorang wanita disebut hamil jika sel telur berhasil dibuahi oleh sel sperma laki-laki atau fertilisasi. Hasil pembuahan akan menghasilkan zigot lalu berkembang dengan cara pembelahan sel secara besar-besaran menjadi embrio. Pembuahan itu sendiri berlangsung setelah terjadinya hubungan seksual antar lawan jenis. Meskipun tidak semua hubungan seksual akan menghasilkan pembuahan. Selanjutnya yaitu proses kehamilan. Proses kehamilan yang pertama yaitu ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan plasenta ovum yang dipengaruhi sistem hormonal yang kompleks. Proses pertumbuhan ovum atau oogenesis asalnya epitel germinal, lalu ke oogonium, lalu lanjut ke folikel primer, lalu lanjut ke proses pematangan. Selanjutnya yaitu pertama, dengan pengaruh FSH, folikel primer mengalami perubahan menjadi folikel de Graaff yang menuju ke permukaan ovarium disertai pembentukan cairan folikel. Desakan folikel de Graaff ke permukaan ovarium menyebabkan penipisan dan disertai devaskularisasi. Selama pertumbuhan menjadi folikel de Graaff, ovarium mengeluarkan hormon estrogen yang dapat mempengaruhi gerak dari tuba yang makin mendekati ovarium. Gerakan sel rambut lumen tuba makin tinggi. Peristaltik tuba makin aktif. Ketiga faktor ini menyebabkan aliran cairan dari tuba semakin deras menuju uterus, dengan pengaruh LH yang semakin besar dan fluktasi yang mendesak. Terjadi proses pelepasan ovum yang disebut ovulasi. Dengan gerak aktif tuba yang mempunyai umbai atau fimbrie, maka ovum yang telah dilepaskan sefera ditangkap oleh fimbrie tuba ovum yang telah tertangkap, terus menyangkut ke tuba menuju uterus dalam bentuk pematangan oleh fimbriae tuba. Ovum yang telah tertangkap terus berjalan mengikuti tuba menuju uterus dalam bentuk pematangan pertama, artinya telah siap untuk dibuahi. Yang kedua itu konsepsi atau fertilisasi. Pada saat kopulasi antara pria dan wanita atau senggama atau koitus, terjadi ejakulasi sperma dari saluran reproduksi pria di dalam vagina wanita, di mana akan melepaskan cairan mani berisi sel-sel sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Jika senggama terjadi dalam sekitar masa ovulasi atau disebut masa subur wanita, maka ada kemungkinan sel sperma di dalam saluran reproduksi wanita akan bertemu dengan sel telur wanita yang baru dikeluarkan pada saat ovulasi. Pertemuan atau penyatuan sel sperma dengan sel telur inilah yang disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Dalam keadaan normal atau in vivo, umumnya pembuahan terjadi di daerah tuba falopi, yaitu di daerah ampula atau infundibulum. Perkembangan teknologi kini memungkinkan penata laksanaan kasus intertilisasi tidak bisa mempunyai anak dengan cara mengambil oosit wanita dan dibuahi dengan sperma pria di luar tubuh. Kemudian setelah terbentuk embrio tersebut dimasukkan kembali ke dalam rahim untuk pertumbuhan selanjutnya. Teknik ini disebut dengan pembuahan in vitro atau in vitro fertilization IVF. Dalam istilah awam disebut bayi tabung. Spermatozoa bergerak cepat dari vagina ke dalam rahim, masuk ke dalam tuba. Gerakan ini mungkin dipengaruhi juga oleh peranan kontraksi miometrium dan dinding tuba yang juga terjadi saat senggama.
Kemudian spermatozoa mengalami hal-hal peristiwa sebagai berikut ketika di dalam janin, yaitu satu reaksi kapasitasi, yaitu selama beberapa jam protein plasma dan glikoprotein yang berada dalam cairan mani diluruhkan. Yang kedua, reaksi akrosom, yaitu setelah deklat dengan oosit, sel sperma yang telah menjalani kapasitasi akan terpengaruh oleh zat-zat dari corona radiata ovum, sehingga isi akrosom dari daerah kepala sperma akan terlepas dan kontak dengan lapisan corona radiata. Pada saat ini, dilepaskan hyaluronidase yang dapat melarutkan corona radiata. Trypsin-like agen dan lysinzone yang dapat melarutkan dan membantu sperma melewati zona pellucida untuk mencapai ovum. Sekali pembuahan, spermatozoa menyentuh zona pellucida, akan terjadi pelekatan yang kuat dan penembusan yang sangat cepat. Sekali setelah terjadi penembusan zona oleh satu sperma, terjadi reaksi khusus di zona pellucida atau zone reaction yang bertujuan mencegah terjadinya penembusan lagi oleh sperma lainnya. Dengan demikian, sangat jarang sekali terjadi penembusan zona oleh lebih dari satu sperma. Setelah sperma mencapai oosit, akan terjadi hal-hal berikut. Yaitu satu, reaksi zona atau reaksi kortikal pada selaput zona pellucida. Yang kedua yaitu oosit menyelesaikan pembelahan meiosis keduanya, menghasilkan oosit definitif yang kemudian menjadi pronukleus wanita. Yang ketiga, inti sel sperma membesar membentuk pronukleus pria. Yang keempat yaitu ekor sel sperma melepas dan bergenerasi. Yang kelima yaitu pronukleus pria dan wanita masing-masing haploid bersatu dan membentuk zigot yang dimiliki jumlah DNA genap diploid. Kemudian, hasil utama pembuahan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Penggenapan kembali jumlah kromosom dari penggabungan dua paruh haploid dari ayah dan ibu menjadi suatu bakal individu baru dengan jumlah kromosom yang diploid. Selanjutnya yaitu pada kromosom X atau Y dikandung sperma yang membuahi ovum tersebut. Yang ketiga yaitu permulaan pembelahan serta stadium-stadium pembentukan dan perkembangan embrio atau embriogenesis. Selanjutnya yaitu nidasi atau implantasi, yaitu dengan masuknya inti spermatozoa ke dalam sitoplasma vitellus membangkitkan kembali pembelahan dalam inti ovum yang dalam keadaan metafase. Proses pemecahan dan pematangan mengikuti bentuk anafase dan telofase, sehingga pronukleusnya menjadi haploid. Pronukleus spermatozoa dalam keadaan haploid saling mendekati dengan inti ovum yang kini haploid dan bertemu dalam pasangan pembawa tanda dari pria dan wanita. Setelah pertemuan kedua inti ovum dan spermatozoa, terbentuk zigot yang dalam beberapa jam telah mampu membelah dirinya menjadi dua dan seterusnya, berbarengan dengan pembelahan inti. Hasil konsepsi terus berjalan menuju uterus. Selanjutnya yaitu hasil pembelahan sel memenuhi keseluruhan ruangan di dalam ovum yang besarnya yaitu 100 mu atau 0,1 mm dan disebut stadium morula. Selama pembelahan sel di bagian dalam, terjadi pembentukan sel di luar morula yang kemungkinan berasal dari corona radiata yang menjadi sel trofoblast. Sel trofoblast dalam pertumbuhannya mampu mengeluarkan hormon chorionic gonadotropin yang mempertahankan korpus luteum gravidarum. Pembelahan berjalan terus dan di dalam morula terbentuk ruangan yang mengandung cairan disebut blastula. Perkembangan dan pertumbuhan berlangsung blastula dengan fili chorioalisnya yang dilapisi sel trofoblast telah siap untuk mengadakan nidasi. Sementara itu, pada fase sekresi, endometrium telah makin tebal dan makin banyak mengandung glikogen yang disebut desi2. Yang disebut dengan desi2. Sel trofoblast yang mengikuti primer fili chorioalis melakukan dekresi enzimatik proteolitik sehingga dapat menanamkan
di dalam endometrium. Proses penanaman. Oleh morula terbentuk ruangan yang mengandung cairan yang disebut blastula. Proses penanaman blastula yang disebut nidasi atau implantasi terjadi pada hari ke-6 sampai ke-7 setelah konsepsi. Pada saat tertanamnya blastula ke dalam endometrium, mungkin terjadi pendarahan yang disebut dengan tanda. Selanjutnya yaitu pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang melakukan embrio ke dinding uterus. Sirkulasi embrio plasenta ibu terbentuk pada hari ke-7 saat jantung embrio mulai berdenyut. Pada akhir minggu ketiga, darah embrio bersirkulasi di antara embrio dan fili korion. Darah embrio mengalir melalui 2 arteri. Minggu ketiga, darah embrio bersirkulasi di antara embrio dan fili korion. Darah embrio mengalir melalui 2 arteri umbilikalis, lalu ke kapiler fili, dan akhirnya kembali melalui sebuah vena umbilikalis menuju ke embrio. Plasenta memiliki 5 fungsi utama, yaitu respirasi, nutrisi, ekskresi, proteksi, hormon. Penjelasan kelima fungsi tersebut yaitu 1. Plasenta menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk metabolisme janin. Paru janin belum matur sampai menjelang akhir kehamilan dan belum berfungsi hingga bayi dilahirkan. Kedua, plasenta menyerap nutrien yang dibutuhkan janin dan menguraikannya dengan bantuan enzim menjadi molekul yang lebih sederhana agar dapat digunakan oleh sel janin. Beberapa nutrien disimpan oleh plasenta untuk dipakai ketika dibutuhkan. Sebagai contoh, glukosa disimpan oleh plasenta sebagai glikogen. Yang ketiga yaitu produk sampah yang dihasilkan janin dibuang dari darah janin dan diekskresikan oleh organ ibu. Yang keempat, sawar plasenta berfungsi menghalangi masuknya sebagian besar bakteri. Tetapi, mikroorganisme kecil seperti virus mampu menembusnya dan mempengaruhi perkembangan janin. Sejumlah antibodi protektif seperti imunoglobulin atau IgG disalurkan dari darah ibu ke darah janin pada akhir kehamilan dan berfungsi melindungi janin dari berbagai organisme berbahaya sampai beberapa bulan setelah lahir. Sebagian besar obat dapat menembus plasenta dan dapat mencederai janin. Yang selanjutnya yaitu air ketuban, cairan amonian atau air ketuban yang berfungsi untuk 1. Melindungi janin dari trauma, 2. Menjaga suhu tubuh janin, 3. Meratakan tekanan uterus pada spartus, 4. Tempat berkembangnya muskuloskeletal janin, dan 5. Menjaga perkembangan dan pertumbuhan normal dari paru-paru dan struktus gastrointestinalis. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan janin. Sperma membuai ovum membelah masuk di uterus dan menempel pada hari ke-11. Selanjutnya yaitu janin pada usia 4-3 minggu seperti pada gambar berikut, yaitu panjang janin pada usia 4-6 minggu kira-kira 7,5 sampai 10 mm. Terjadi pembentukan hidung, dagu, palatum, dan tonjolan paru. Jari-jari telah terbentuk, namun masih tergenggam. Jantung telah berbentuk penuh. Telinga mulai terbentuk. Selanjutnya yaitu pada gambar ketiga, yaitu pada 7-8 minggu. Selanjutnya yaitu janin pada usia 7-8 minggu. Ukuran janin pada usia 7-8 minggu kira-kira 2,5 cm. Mata tampak pada muka, juga terdapat pembentukan alis dan lidah. Bentuk mirip manusia dimulai dari pembentukan genitalia eksterna dan tulang. Kemudian sirkulasi melalui tali pusat juga sudah dimulai. Selanjutnya yaitu usia kandungan janin usia 4-10 minggu, yaitu genitalia telah menunjukkan karakteristik laki-laki atau perempuan tetapi masih belum terbentuk sempurna. Kepala meliputi separuh janin terbentuk, muka janin dan kelopak mata yang tak akan membuka sampai usia 28 minggu. Selanjutnya yaitu janin usia 11-12 minggu. Embrio menjadi janin dan nyut janin terlihat pada USG.
mulai ada gerakan, sudah ada pusat tulang, kuku, ginjal mulai memproduksi urin, panjang janin 7-9 cm, tinggi rahim di atas simfisis atau tulang kemaluan. Selanjutnya itu rahim dengan usia 13-16 minggu. Ini merupakan awal trimester kedua. Denyut jantung 120 sampai 150 per menit. Janin bergerak aktif menghisap jempol. Menghisap dan menelan air ketuban. Telah tumbuh lanugo atau rambut janin. Kulit merah tipis, uterus telah penuh, desidua peritaliis dan kapsularis. Selanjutnya yaitu janin usia 17-24 minggu, yaitu sedikit jari terbentuk, seluruh tubuh terdampak vernix caseosa atau lemak dan janin memiliki refleks. Janin berukuran sekitar 30-32 cm di mana kulit menebal, kelopak mata jelas, alis dan bulu mata tampak. Selanjutnya itu usia janin 25-28 minggu. Masuk ke trimester ketiga di mana terdapat perkembangan otak yang cepat, sistem saraf mengendalikan gerakan dan fungsi tubuh, mata mulai membuka. Surfaktan mulai dihasilkan di paru-paru pada usia 26 minggu. Rambut kepala makin panjang. Kuku-kuku jari mulai terlihat, kira-kira panjang janin 35 cm, berat badan sekitar 1000 gram. Selanjutnya yaitu janin usia 29-32 minggu. Bila bayi dilahirkan kemungkinan hidup 50-70%, simpanan lemak subkutan mulai memperhalus kerutan. Janin telah memiliki kendali terhadap gerak pernapasan yang berirama dan temperatur tubuh. Refleks cahaya terhadap pupil muncul pada akhir bulan. Selanjutnya itu janin usia 33-36 minggu. Kulit menjadi halus tanpa kerutan, tubuh menjadi lebih bulat dengan lengan dan tungkai tampak montok. Pada janin laki-laki biasanya testis sudah turun ke skortum. Berat janin pada usia 33-36 minggu sekitar 1.500-2.500 gram. Lanugo mulai berkurang. Saat 35 minggu, paru telah matur. Janin akan dapat hidup tanpa kesulitan. Selanjutnya yaitu usia janin pada usia kandungan, yaitu saat 37-40 minggu, yaitu usia 38 minggu kehamilan disebut atem, di mana bayi akan meliputi seluruh uterus. Ari ketuban mulai berkurang, tetapi masih ada batas normal. Panjang janin sekitar 50-55 cm. Janin kini bulat sempurna dengan dada dan kelenjar payudara menonjol pada kedua jenis kelamin. Kedua testis telah masuk ke dalam skrotum pada akhir bulan ini. Kuku-kuku mulai mengeras, warna kulit bervariasi mulai dari putih hingga merah muda kebiruan tanpa menghiraukan ras. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.